Halo Sobat Otis, balik lagi sama gue Ponco. Dan ini Susana. Jadi kemarin katanya lu habis dari Bali ya teh? Ya, Liburan. pulang dari Bali nih. Lama gak? Lumayan, sekitar hampir sebulan. Wih, betah banget sih lu. Cuti sebulan. Gratis. Nah, terus ada gak? Kemarin pas nyepi juga ya di sana? Iya, sekalian ngerasain nyepi pertama kali. Nyepi pertama kali dan di Bali. Iya, di Bali langsung. Jadi lu sempat ambil foto di sana. Nanti bagi kalau misalnya ada. Ambil foto sempet sih, Ya? cuman nggak banyak. Sepi banget di sana. Sepi, terus gelap. Iya. Pas nyepinya atau pas nyepinya, Balinya? Pas nyepinya. Gelap gulita. Udah gelap gulita aja, udah nggak ada lampu. Emang nyepi tuh emang nggak boleh ada kegiatan lampu, Nyepi nggak boleh. cahaya. TV mati, paket data tuh mati. Ya, terus HP. lu gimana di sana? Kalau wifi rumah bisa. Gimana? Kayaknya baru tahun ini deh wifi rumah bisa. Paket data mati, listrik mati, TV mati, radio mati, Wih. semuanya mati. Dan terus ya untuk menghargai kepercayaan mereka kan lagi Iya, sama kayak kita puasa gitu, kayak Ramadan gitu mungkin ya, di sini harus menghargai gitu kan, kalau orang Benar. yang puasa, kalau di sana nyepi kita harus menghargai. Nah terus jadi benar-benar gelap gulita. Lu tinggalnya di villa atau di Gua kemarin kebetulan hotel? kan di villa, jadi bentuknya kayak rumah ya. Di villa kita sih nggak usah nyepi juga, masuknya udah gelap gulita. Tapi listrik masuk nggak? Listrik kayak masuk Maksudnya lah. hidup? Pas nyepinya nih. Pas nyepinya listrik itu sebenarnya nyala. Cuman kan kita menghargai ya. Jadi yang kita nyalain tuh yang di dalam rumah aja, yang kecil. Lampu-lampu yang kecil. Tapi di luar ya udah gelap gulita, udah blackout aja di luar tuh. Oke. Terus lu ada katanya di sana ada suatu hal yang tidak menyenangkan. Kalau di Bali ya biasanya sih pasti ada ya. Pasti ada ya. Namanya Pulau Dewata. Pulau Dewata dan ya. tingkat kepercayaannya tinggi dengan goib ya, mistis. Pasti ada biasanya. Nah terus apa teh yang pertama lu di sana? Tapi jangan deh nyepi, nanti aja bahasnya. Apa yang pertama lu rasain? Yang pertama, jadi kan pas kita nyampe Bali tuh ya, kita tuh sempet pindah-pindah hotel villa dulu tuh pertama. Di Balinya? Iya, jadi pas pertama itu sebenarnya villa yang udah kita sewa bukan yang gue tempatin. Jadi kan kita pas jadi kita pas sampai sana tuh sekitar dini hari ya, karena kan jalan darat tuh. Sampai sana tuh dini hari. Naik mobil lo? Iya kan naik mobil. Sampai sana tuh hujan, dini hari pula. Tapi pas perjalanan itu nggak malam ya? Sampai Balinya ya malam, yang lewat dini hari. Jalan-jalan apa tuh? Kalau ke Bali yang kayak hutan-hutan itu? Hutan lewat, tapi siang. Jadi kita kan udah ngitung waktunya nih, karena kan gue udah kedua kali nih darat ke Bali ya. Iya. Jadi udah ngitung waktunya. Jadi yang pas lewatin hutan, kita pas terang, pas masih ada matahari lah, masih siang. Tapi pas sampai Balinya udah gelap. Pas sampai Balinya gelap, itu udah aman lah ya selama perjalanan lah ya. Nah terus? Jadi pas pertama kita sampai Bali tuh ke villa tuh udah dini hari tuh, terus hujan gede lagi. Jadi pas sampai villa kita yang pertama itu, kita kan kurang serak ya di sana. Jadi pas dini hari itu kan pas kita baru nyampe, kita masukin koper gitu dong ke dalam. Kita ngecek lah kamar, ruangan gitu kan. Kita baru datang aja udah merinding ya, gimana coba? Iya. Berarti yang masalah kurang oke-nya dari suasananya udah nggak enak gitu? Iya, dari awal itu memang udah suasananya kok kurang gimana ya? Nggak nyaman lah ya. Iya, pas kita baru naruh barang, duduk-duduk kan kita, ada yang duduk tempat tidur kan, rame-rame tuh kita, ada yang duduk tempat tidur, ada yang duduk di pinggir pool, ada yang di tempat meja makan gitu. Nah, gue duduk yang deket pool tuh. Betul, ada kamar juga. Duduk di kamar, baru duduk aja udah merinding semua badan. Iya, aduh gitu kan dini hari, hujan lagi. Wah, udah pas banget deh tuh, bener-bener lengkap banget kayaknya. Terus ada kamar mandi juga kan. Kita pada kebelet pipis, baru nyampe ke kamar mandi sama. Langsung merinding semua. Tapi belum sempat ngeliat apa-apa tuh. Masih belum, baru. Iya, karena kan baru notice aja ya. Kayak jadi, ada yang aneh gitu. Baru sampai first impressionnya aja udah
nggak enak Iya, kan udah nggak kayak enak. begitu. Nah habis itu kita nyari ini kayak tempat transit, akhirnya kita pindah ke hotel, nggak di villa yang itu. Oh jadi bener langsung cabut tuh nggak? Jadi malam itu hujan-hujanan itu kita langsung nyari hotel karena nggak serak aja sama tempatnya karena kurang bersih, terus ya itu Suasananya mistis gitu ya? Suasananya udah nggak enak, baru duduk aja kita udah merinding Iya. semua. Soalnya lu sama Mbak Boy sama Dani ke saudara yang lain juga kan bisa ngerasain kayak gitu ya? Sebenarnya sih nggak semuanya, yang Beberapa orang aja. Iya, ada beberapa orang aja. Terus mereka juga ngerasain itu nggak? Sama. Oh, makanya sepakat gitu ya? Udah Iya, cabut jadi aja. yang biasanya nggak pernah ngerasa apa-apa pun ngomong kayak gitu. Jadi ya udahlah, kalau bisa kita pindah, kita mending cari hotel dulu aja Nah terus untuk pindah villa gitu. Kerja berarti dulu. benar-benar nggak bermalam di situ teh, langsung cabut? Nggak sempet. Nggak sempat. Jadi nggak sempet tidur di situ, nggak sempet. Kalau di hotel aman dong pasti. Kalau di hotel, lu pasti pernah dong ke Bali. Pernah kan? Pernah. Bali rame Tapi gua nggak? nggak pernah. Kalau dulu Iya, sebelum rame COVID, banget. rame banget kan? Hotel tuh penuh Iya, gitu kan? bener. Sekarang hotel udah Iya. kayak Kuburan rumah kali ya. kosong. Ya nggak sampai kayak kuburan sih, cuman bener-bener sepi, gelap. Orangnya tuh cuma 1-2 gitu loh. Gila, gue nggak kebayang. Parkiran tuh kosong, lorong tuh gelap. Iya, yang jaga tuh cuma 1-2 orang lah. Nah, terus di hotel yang ini juga sepi juga? Di hotel ini sepi, jadi kayak cuman berapa orang mungkin yang booking ya. Berarti di Bali beneran sepi dong kayaknya? Sepi kalau dibandingin dulu Iya, drastis banget lah Kalau ya. dibandingin dulu ya drastis parah sih, benar-benar sepinya 50% lebih kali. Kayaknya karena corona gini sih ya. Iya, karena nggak ada turis. Nggak ada turis. Hampir nggak ada gitu turis. Nah terus dari pas masuk, tapi kalau di hotel pasti aman kan? Kalau di Cuman hotel- suasananya aja kayak gelap, sepi. Iya, sebenarnya kalau hotel kan enaknya tuh kita masih bisa apa ya? Kayak ada apa sih namanya? Room service gitu Iya. kan masih ada ya. Kan daripada kalau di villa kan kayak rumah Oh, aja, iya, kayak benar. rumah sendiri aja kan. Self service nggak ada yang Iya, kurang itunya servisnya. Kalau di hotel kan seenggaknya ada orang masih gitu. banyak, masih banyak orang. Walaupun nggak kayak dulu sih, tapi kita kalau nelpon ada apa-apa masih ada yang datang lah gitu. Walaupun sepi juga sebenarnya. Terus tapi di hotel itu ada kejadian nggak? Kalau di hotel waktu itu sih hotelnya lumayan terang ya. Jadi sejauh karena gue cuman 2 malam kalau nggak salah, di situ masih aman sih hotelnya. Masih aman. Masih aman. Nah kejadian-kejadian ini di villa selanjutnya nih Iya, di villa yang kita stay lama. lama itu. Ya udah, oke. Jadi kita mulai masuk nih ke bagian segmen cerita yang di villa tempat lu tinggal teh. Gimana tuh? Iya, jadi Tapi sebelumnya lu berapa orang sih di sana? kemarin itu berapa orang ya? Sekitar 8 sampai 10 orang deh kayaknya. Soalnya Banyak dong. banyak, memang banyak. Jadi ada yang pulang duluan, Nah, ada yang ada baru tengah-tengah nyusul. datang. Iya gitu. Jadi sebenarnya awalnya kita datang banyak. Terus lama-lama ada yang pulang. Jadi tinggal berapa orang, Iya. terus ntar ada yang datang lagi tengah-tengah gitu. Jadi ada kalanya gue pun cuman berdua tuh di villa yang segede itu. Tau nggak villa segede apa? 3 kamar, ada pool, 2 tingkat. Udah tingkat lagi. Ya, Masa- jadi kan lumayan, mungkin sekitar 400 meter ada kali itu villanya. Jadi lumayan besar ya. Nah, oke. Terus apa teh yang terjadi di villa itu? Tapi awalnya villanya kayak serem gitu atau kayak biasa nih, kayak yang sebelumnya? Villanya sih normal ya. Lebih nyaman lah ya dari yang Dari sebelumnya. yang sebelumnya sih sebenarnya normal, nggak yang tua banget, tapi juga bukan yang brand new banget juga enggak sih ya, lumayan lah. Enggak spooky. Pas awal karena kita ngeceknya dini hari, kan dini hari tuh yang pas kita dari villa pertama kita nggak cocok, terus kan si yang punya villanya ngasih option nih, ngasih pilihan, ada villa lagi nih yang lain, mau lihat nggak gitu kan. Jadi kita ngecek lah tuh, kita waktu itu ngecek berempat. Nah dari awal gua masuk gerbangnya aja kan ada jalan setapak tuh. Gila gelap banget, kayaknya kalau kita di Jakarta mungkin nggak bakalan ngeliat tempat segelap itu sih. Jadi lumayan kaget, gelap banget sih, karena ini villa lumayan gede loh. Masukan tetap jalan setapak itu, dinding gue asli. Langsung berasa tuh ya. Iya langsung berasa, emang gue diem aja kan, ya
mau gimana lagi. Iya. Ini kita harus cari tempat soalnya buat kita stay yang Lama. lamanya kan malam itu juga harus, kalau nggak kita mau tidur di mana kan. Dari awal udah merinding, terus masukkan, bersih sih villanya, bagus lah, lumayan bagus, Better lah lumayan daripada gede, sebelumnya. terus kita masukkan ke ruangan, ke kamar, ada dapur apa segala itu. Nah kita ngecek ada 3 kamar, ada pool gitu kan, ruang makan gede, ruang nonton TV juga gede, terus sama ruang atas tuh ada 2 kamar tuh di atas. Nah yang lucu di deket dapur tuh ada ruangan kecil ya, ruangan kecil tuh kosong waktu itu gue lihat. Waktu itu gue nggak sempet nanya lagi pas ngecek nih ruangan apa, gue nggak sempet nanya. Jadi karena ruangan kecil doang, oh ya udahlah, Cuek aja lah. yang penting villanya lebih oke lah dibanding yang sebelumnya yang serem. Sampai sekarang pun gue tetap penasaran tuh ruangan apa ya. Jadi kayak ruangan kecil kosong di deket dapur, jadi ada pintunya tuh ada 2 gitu. Oh ya, kayak gudang-gudang kecil gitulah ya buat gue tuh mikir naruh apa. apa gudang kali ya, apa buat naruh koper, naruh barang gitu kan. Pas gua pertama kali ngecek sih itu ruangan nggak aneh ya, cuman kan akhirnya kita sewa tuh villa, ruangan itu dikunci dong sebulan penuh. Dikunci. Jadi emang nggak kebuka gitu Jadi dari nggak awal. kebuka. Nah gua sampai sekarang pun gua penasaran tuh ruangan apa ruangan naruh jin apa. Buat naro apa tuh? Iya. Sajen. Iya apa? Biasanya kan naruh saja iya. atau apa? Nah, tapi biasanya pas lu kesana kan lu sewa villa, biasanya kan di villa tuh di Bali dimanapun tuh kan kayak ada sajen gitu ya. Di sana ada nggak tuh Teh? Untungnya di villa kita sih kemarin nggak ada ya, bersih sajen. Jadi sajennya di luar, Oh, di sajen luar di luar. pintu. Tapi di dalam rumahnya sih bersih untungnya. Tapi di luar pagar langsung. Pasti ada tuh ya. Kanan kiri Emang ada pasti. tuh gitu ya. Iya, depan pintu pasti ada. Nah, terus Cuma tapi nggak dalam rumah aja. di ruangan itu ya nggak tahu lah ya, nggak tahu ada apa. Tapi ada kejadian di ruangan itu. Nggak ngerti waktu itu pokoknya banyak keluar binatang ya. Pertama kali kita nyampe itu di Bali tuh banyak banget binatang apa kayak serangga gitu, lintah lah masuk, ulet lah masuk, Mungkin karena musim hujan kan. kelelawar, Musim hujan. kupu lah, apa pokoknya kaki 1000 itu terus masuk gitu. Terus pada dibunuh-bunuhin gitu. Ya nggak kita bunuh juga sih, ada yang kayak kita sapu doang keluar gitu kan, kayak kelabang. Tapi lu biasanya apa. kalau ke Bali gitu tuh hal yang normal apa enggak? Kayaknya nggak normal. Sebelumnya gue enggak sih, Nggak karena pernah gue seringan di hotel ya. Kalau hotel kan udah pasti kan nggak iya, ada. iya. Kalau di villa itu nggak tahu kenapa tuh banyak banget, apalagi dari si ruangan kecil itu tuh banyak keluar Lo binatang tuh dari ruangan kecil itu dong. dari mana-mana sih, tapi dari ruangan kecil itu juga banyak tuh, tiba-tiba kok banyak banget nih nggak berhenti keluar serangga binatang ya. yang kecil-kecil tuh banyak banget. Nah terus di villa itu kejadian mistisnya Teh. Kejadian mistisnya kalau gue pas di awal masih aman tuh, udah selang berapa hari baru deh jadi gue kan tidur pindah-pindah tuh, gue nomaden tidur, kadang di bawah kadang di atas ya kan. Itu cara yang paling nyaman. Jadi pas gue tidur di bawah, jadi kan yang master bedroomnya tuh yang paling gede di bawah tuh. Pas gue tidur di bawah masih aman-aman aja lah. Terus waktu malam gue tidur di atas. ada 3 kamar, gue tidur. Nah gue tidur aja tuh rame-rame loh, bukan sendiri ya, tidur tuh rame-rame. Jadi kita mesti cekikikan, bercanda-bercanda, denger lagu gitu kan, biasanya denger lagu, cekikikan, nonton TV. Nah pas udah mau tidur, matiin lampu kan sebagian, yang lain udah pada tidur. Tapi masih ada yang bangun. Gue tidur bertiga apa berempat gitu. Jadi pas yang lain udah pada nggak ada suara tuh, ya udah gue biasa tidur kan suka paling terakhir, gue bisa tidur. Nah gue tidur paling pinggir, deket jendela. Pas gue mau tidur, udah setengah tidur gitu ya, tau-tau paha gue kayak ada yang gebok kenceng banget gitu. Gue pikir Ada yang iseng. iya ada yang iseng kan. Gue sebelah ya udah pada ngorok semua, tapi digebok itu bener-bener kayak tangan orang berasa. Terus berasa sakit juga. Nggak sakit sih, Cuma cuman kenceng. kaget, Iya cuman pasti. kenceng. Jadi pas gue lagi udah merem tuh setengah tidur, cek langsung bangun dong. Gue pikir siapa nih sebelah, ada yang iseng apa malam-malam. Nah terus tapi badan lu merinding nggak? Enggak sih,
Enggak sih, nggak merinding. Jadi itu langsung aja tiba-tiba puk gitu kenceng banget, langsung kebangun dong gue. Langsung aja gue baca doa ini apa, ayat kursi gitu-gitu. Kenapa lu nggak bangunin siapa kayak baboy gitu? Gak tau, nggak kepikiran, kayaknya udah pada ngorok semua gitu loh, udah pada pules. Gue mau jadi lu, gue loncat. Sumpah. Itu sih kenceng, beneran kenceng kayak orang gitu loh. Tapi gue ngeliat kok gak ada siapa-siapa, maksudnya pada tidur. Tapi abis itu pas lu baca-baca udah tuh hilang biasa aja, terus Ya, tidur biasa aja. Itu pertama kali gue tidur pas di atas tuh langsung. Nah besok-besoknya kan gue tidur lagi tuh di atas. Masih di atas? Masih aman sih, tapi memang kayak selalu ada yang berdiri di pojok, ada yang duduk. Kayak ngeliatin kayak gitu ada ya? yang, Jam berapa ada yang teh? ngeliatin. Wah itu mah udah nggak tentu sih jamnya ya. Pokoknya dari mulai sore lah menjelang maghrib sampai malam. Jam 2, Ya 3? selalu ada aja. Udah gitu dia tuh kayak aktif banget. Jadi kan itu 2 lantai ya. Setannya aktif ya bun gitu ya? Aktif, wah lucu deh. Ini tuh villa 2 lantai ya. Sering banget naik turun tangga dia. Bugur gitu. Yang lain pada denger nggak tapi? Yang denger tuh gue pikir ada selain gue. Baboy denger, Baboy. Nah mungkin si Baboy denger. Gue pikir tuh ada selain gue. Jadi kan kita suka ngobrol-ngobrol tuh kalau malam di meja makan. Meja makannya tuh arah ke tangga ke lantai 2 gitu kan. Kadang ngobrol sampai pagi gitu, tawa ketiwi apa segala, makan gitu kan. Terus gue selalu ngeliat kayak ada yang naik tuk gitu kan, dengeran tuh di tangga tuk terus ada yang kayak turun. Gue selalu nengok lagi. Gue ngeliat yang lain, siapa sih yang naik gitu kan, kok nggak ada ya, gue diemin. Pertama-tama gue diemin, lama-lama kok makin aktif ya naik turun tangganya. Terus gue pas lagi tengah-tengah ngobrol, gue lagi nggak fokus ngobrol, gue ngeliatin kan ke tangga, set tuk terus gue bilang sama yang lain, lu lihat nggak sih itu, lu denger nggak ada yang naik tangga gitu? Nggak ada. Gue pikir ada yang denger juga selain gue. Taunya nggak. Ternyata ya ada satu lagi sih, si Baboy itu paling dia juga pasti denger, karena itu lebih dari 5 kali lah. Sering tiap malam dia selalu naik turun dan kedengeran. Selalu lalu lalangnya tuh cepet gitu loh, zep gitu. Kalau gue sih kalau pengalaman gitu naik tangga gue juga suka denger tuh. Jadi gue udah bisa kebayang suaranya kayak gimana. Bener-bener kayak orang kan? Iya, ya? bener-bener Kayak orang naik tangga. Iya, tapi pas kita lihat yang lain nggak ada nih, semua pada di bawah. Tapi nggak ada sosoknya. Entah bayangan Sosoknya tuh kayak cowok sih, Oh, ada sosoknya. tinggi, hitam gitu. Tapi gue nggak ngeliat mukanya. Si selalu tinggi, Dia hitam. ini sih Gede. aktif banget, enggak kurus, kayak tinggi kurus. Aktif. Tapi kok dia aktif banget naik turun. Jadi kalau kita lagi ngobrol dia pasti tuh kayak cari perhatian gitu. Padahal lu rame-rame gitu. Rame. Ya ada nggak semuanya kan suka begadang ya. Adalah berlima, berenam tuh pasti ada gitu tiap malam. Dan selalu tiap malam pasti dia gerubuk naik turun tangga. Cuma bisa antara ke atas ke bawah. Gitu. Terus tapi nggak ada kayak yang sampai ngeliatin lu gitu depan muka. Nah kalau yang ngeliatin tuh sempet Ada tuh pas nyepi. Yang lu ngeliat pas mukanya gitu kayak gimana? Pas nyepi itu gue sempet, tapi untungnya dia nggak serem ya. Untungnya nggak serem, tetep aja. Untungnya dia nggak serem. Banyak yang lebih serem di Bali. Terus gimana tuh Jadi, ceritanya? Pas nyepi, pokoknya dari berlapan itu tiba-tiba gue tinggal berdua tuh di villa, ada yang pulang apa segala macem. Jadi pas nyepi itu gue tinggal berdua tuh sama ada satu sepupu gue cowok. Nah ini cowok lebih penakut dari gue. Jadi Baboy. Iya. Oh. Si Baboy itu yang pernah jadi Iya. bintang tamu di episode sebelumnya lah. Kan setelah episode ini Jadi, dia juga akan memberikan kesaksian. Jadi pas hari nyepi itu selalu tuh kayak kemana-mana berdua gitu. Jadi cuman duduk nonton TV, main game, itu kan semuanya pada mati tuh. Jadi main game, buka YouTube gitu-gitu kan, makan, minum di situ.
Terus ketiduran lah gue, ketiduran. Mungkinnya juga ketiduran. Terus tengah-tengah itu gue bangun kan. Gue bangun, seret, gue lihat, nah kok ada yang ngeliatin gue di pojokan. Dan situ sebelumnya gue nggak pernah ngeliat apa-apa tuh. Jadi kayak di ruang TV gitu, gimana sih, di pojokan tuh ada pot tanaman apa ya waktu itu? Ya pokoknya tanaman hias bambu. dalam rumah lah ya. Dan gede memang, itu kayak pot gede, tanaman hias udah bambu. Pas kebangun itu sih jelas banget. Dia kayak lagi nonton gue tidur. Gue kan pas baru melek, gue ini kali masih kalau baru bangun masih ini belum sadar kan? Ya belum, setengah sadar. Gue melek lagi, gue liatin lagi, gue perhatiin, bener. Sudah gitu posenya dia tuh kayak orang gimana sih? Kayak orang Jepang lagi kayak begini nih, kayak begini, gimana sih? Jadi tuh kayak dia bener-bener ngeliatin gue tidur. Ngeliatin gua gitu, jadi selama gua tidur mungkin dia di situ ngeliatin kayak orang merhatiin gitu loh. Kok ngeri banget posenya. Dan lu ngeliat jelas tuh teh? Jelas, kalau itu benar-benar jelas, dan itu jaraknya juga deket lagi. Dan itu cowok, untungnya mukanya nggak serem ya, jadi kayak cowok, kayak orang, mungkin dia orang Bali, mungkin dia penunggu rumah itu atau gimana, gua nggak ngerti deh. Terus bajunya kayak baju batik atau kayak baju Bali gitulah. Serem banget. Tapi nggak, penampakannya tuh bukan yang horor serem, cuman gue kaget baru bangun, gila udah gitu dia nggak langsung hilang lagi, dia lama di situ. Terus lu baca akhirnya atau lu tutup mata aja? Enggak, gue langsung waktu itu gue langsung ngalihin muka gue aja, nggak ngeliat ke sana. Kenapa nggak tolong baboy? Tapi dia di situ lama, lumayan lama deh. Pas gue bangun pun dia nggak langsung hilang, dia tetap di situ aja, lumayan berapa menit baru dia ngilang tuh. Terus lu nggak bangunin siapa gitu, baboy yang deket deh? Waktu itu si baboy tidur apa ini ya, tidur kayaknya deh. Jadi kita berdua tuh sama-sama ketiduran di sofa gitu. Cuman udah nggak kepikiran ya. Terus ya karena mungkin bentuknya nggak serem, jadi gue cuma kaget aja, terus ngalihin muka, terus akhirnya dia pergi juga tuh. Tapi itu jaraknya itu lumayan deket. Dan lo ngeliatnya juga jelas deket, iya. Untungnya dia nggak, bukan yang nakutin ya bentuknya. Dan itu pas nyepi? Iya, pas nyepi. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya ceritanya. Tapi masih ada lanjutan ya kan? Kita sambung lagi. Jadi kita nanti warga-warga villa yang gua nginep itu. Nah ya, kita sambung lagi ceritanya sama si baboy. Jadi masih ada cerita sambungannya. Oke, jadi Sobat Otis kurang lebih kayak gitu ceritanya. Dan ini masih ada sambungannya untuk ke episode kedua bersama Baboy. Dan jangan lupa untuk kalian untuk subscribe, likes, dan di-share videonya jika bermanfaat. Tombol loncengnya. See you on next video. Bye-bye.